Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sophia Mujaidah dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan mendemokan website yang telah saya kembangkan selama saya PKL di instansi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang bernama Sistem Registrasi Informasi Geospasial Layanan SDMIG Industri. Jadi, pada dasarnya website ini dibuat untuk otomatisasi sistem registrasi sertifikat yang ada pada SDMIG layanan industri. Jadi, website ini bisa diakses oleh pengguna umum, di mana pengguna yang tidak login dan tidak registrasi dapat mengakses halaman ini. Yang pertama di halaman beranda ada welcoming, selamat datang seperti ini. Kemudian jika kita scroll ke bawah ada informasi mengenai klasifikasi penyedia jasa di bidang informasi geospasial dan juga ada informasi kualifikasi penyedia jasa di bidang informasi geospasial yang nantinya akan berguna untuk user atau pengguna yang akan mendaftarkan LPK atau penyedia jasa. Kemudian selanjutnya ada menu informasi. Di sini ada dibagi dua, yaitu LPK penyedia jasa dan juga penyedia jasa. Untuk LPK penyedia jasa yang terdaftar ada satu, yaitu ini. Jadi di menu informasi ini akan ditampilkan LPK maupun penyedia jasa yang telah terdaftar dan telah terdaftar. Kemudian selanjutnya ada penyedia jasa. Di sini yang terdaftar ada PT Kenjol. Di sini bisa search dan juga berdasarkan kode, tapi karena badan usaha yang didaftarkan baru ada satu yang di ACC yang sudah aktif statusnya, jadi hanya ada satu. Misalkan ini kodenya IG001 tidak ada. Selanjutnya yaitu ada menu pengumuman. Di sini pengguna dapat mendapatkan atau melihat pengumuman yang ada di sistem registrasi informasi geospasial. Untuk pengumumannya bisa dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya ada sebaran. Sebaran di sini digunakan untuk mengetahui poin atau titik dari suatu lembaga atau LPK dan juga penyedia jasa yang telah terdaftar. Jadi ada total LPK, total penyedia jasa, dan wilayah yang ditempati oleh LPK dan penyedia jasa. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login untuk akun admin. Login berhasil, kemudian akan ditampilkan selamat datang di dashboard admin, yang mana di sini ada total pengguna yang telah terdaftar, total klasifikasi dan total kualifikasi, serta diagram dari klasifikasi dan kualifikasi. Jadi untuk di dashboard admin sendiri ada manajemen pengguna, provinsi, kota atau kabupaten, klasifikasi, kualifikasi, pengumuman, peta sebaran, dan ubah password.
Di sini untuk manajemen pengguna itu admin dapat menambahkan operator. Nah, misalkan kita lihat ini operatornya. Sini ada operator, nantinya saat menambahkan operator sudah tersimpan emailnya, nanti operator yang telah didaftarkan akan mendapatkan sandi dari email. Nah, nantinya operator yang telah didaftarkan dapat login dengan email dan password yang ada di email yang telah dikirimkan secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada provinsi. Jadi, admin itu bisa mengelola provinsi. Ini ada 38 totalnya. Tinggal tambahkan saja provinsi apa. Kemudian selanjutnya ada kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten itu dia terintegrasi dengan provinsi. Jadi, misalkan provinsi Jawa Tengah. Nah, ini udah terintegrasi semuanya. Misalkan apa gitu, Semarang. Sini nanti kita pilih yang kita inginkan. Dan juga ada longitude dan latitude-nya untuk mengetahui titik atau posisi di peta. Kemudian ada klasifikasi penyedia jasa. Di sini admin dapat mengelola klasifikasi penyedia jasa. Ini adalah yang ditampilkan di halaman beranda. Nah, ini. Jadi admin yang mengelola, jadi bisa ditambahkan lagi untuk klasifikasinya, nanti di sini akan bertambah. Bisa kemudian ada kualifikasi penyedia jasa. Di sini ada persyaratannya. Misalkan untuk mikro harus punya modal sekian. Untuk kualifikasi juga sama dengan klasifikasi, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bisa dihapus. Kemudian selanjutnya ada pengumuman. Admin juga mengelola pengumuman, di mana di sini ada judul, isi pengumuman, penerbit, dokumen, tanggal publikasi. Untuk detailnya seperti ini. Jadi bisa dilihat juga untuk dokumennya. Selanjutnya untuk peta sebaran. Untuk peta sebaran tersendiri itu terintegrasi dengan dashboard operator. Jadi informasi ini didapatkan dari pengguna yang mendaftarkan LPK atau penyedia jasa. Jadi di sini admin itu cuma bisa lihat aja. Admin nggak bisa mengubah. Di sini ubah password, jadi admin bisa ubah password yang sesuai. Nah, untuk passwordnya sendiri yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan coba login operator. Jadi untuk sandinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, operator yang didaftarkan akan mendapatkan password yang dikirimkan dari admin. Nah, login berhasil, kemudian akan diarahkan ke halaman operator.
Nah, di sini untuk operator sendiri mengelola dua 2 menu, yaitu ada LPK penyedia jasa dan juga penyedia jasa. Jadi di sini operator tugasnya yaitu memverifikasi, eee, lembaga atau badan usaha yang didaftarkan oleh user. Di sini misalkan tadi ada yang daftar, nanti di sini ada status daftarnya aktif atau menunggu verifikasi atau nonaktif. Nah, untuk default-nya sendiri nanti nonaktif dan status pendaftarannya diterima, ditolak. Nah, karena dia sudah diterima, jadi nggak bisa mengedit atau memverifikasi ulang. Nah, di sini, mmm, oh no, ini sama seperti, nah, ini untuk detailnya, jadi bisa dilihat juga ada nomor NIB, jenisnya apa, jenis usahanya, nama, dan lain-lain. Ini juga bisa lihat sertifikat untuk mengecek apakah penyedia jasa yang didaftarkan itu sesuai atau udah benar atau belum. Ini cuma contoh aja, kemudian untuk penyedia jasa tadi belum dilihatin ya, kurang lebih sama, cuman kalau penyedia jasa itu, eee, yang diambil hanya ruang lingkupnya karena ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian untuk, LPK sendiri itu ada upload dokumen karena nantinya tuh akan ditampilkan di sini. Dokumennya di apa, diverifikasi oleh operator, sedangkan logonya itu akan ditampilkan di sini. Bisa lihat juga, lanjut. Di sini juga bisa ubah password sama seperti, admin. Kemudian ini ada jumlah total LPK sama penyedia jasa. Ini ada yang masih menunggu verifikasi, 1. Kemudian kita logout, kita akan coba, login akun user. Oke, jadi untuk user sendiri itu, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada user yang registrasi dengan kategori LPK penyedia jasa dan juga kategori penyedia jasa. Jadi misalkan user registrasi di sini, nah di sini tuh ada, beberapa yang harus diisikan, saya akan coba demokan dulu biar tahu, eee, bagaimana dia bisa login dan masuk. Kemudian, mmm, password-nya sendiri juga harus sesuai untuk keamanan.
Di sini karena ada kesalahan email, harusnya @gmail.com, jadi kita ubah emailnya dulu. Nah, oh udah terdaftar. Karena sudah terdaftar, pakai yang mana ya? Hmm, kali- karena semua emailnya udah terdaftar, jadi ini belum bisa didemonstrasikan. Nanti akan dicoba lagi. Eh, jadi kita langsung aja ke halaman user. Nah, di halaman user sendiri ada profile user. Sini informasi mengenai user yang telah registrasi. Kemudian bisa edit profil juga. Nah, yang bisa diedit adalah nama dan nomor HP. Nah, kemudian eh, user juga bisa ke beranda, balik lagi. Kemudian kita bisa ke dashboard user juga. Di sini user bisa daftar LPK. Daftar LPK sendiri, data-datanya sebagai berikut. Ada banyak yang harus diisikan. Ini seperti ini. Bisa upload ini juga. Kemudian ini adalah contoh yang sudah didaftarkan oleh user. Kalau sudah didaftarkan, user itu akan LPK-nya akan berstatus menunggu verifikasi. Nah, selama menunggu verifikasi, user itu tidak bisa edit. Jadi ini bisa diedit kalau ditolak oleh operator saat verifikasi. Nah, ini yang sudah terdaftar ini adalah detailnya seperti ini. Bisa lihat juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akan coba login ke kategori yang satunya, yaitu penyedia jasa. Ini kan LPK. Berarti apa ya emailnya? Nah, untuk tampilan penyedia jasa seperti ini. Jadi, satu user itu bisa menambahkan lebih dari penyedia jasa maupun LPK, tetapi dalam satu kategori. Misalkan dia loginnya sebagai memilih kategorinya yaitu penyedia jasa. Jadi dia hanya bisa mendaftarkan penyedia jasa. Kalau LPK juga seperti itu, tapi dia bisa mendaftarkan lebih dari satu penyedia jasa maupun LPK, seperti itu. Ini kita ini juga ada ubah password seperti ini. Minta login dan kembali ke beranda. Nah, sekian demonstrasi website yang telah saya kembangkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.